Dengan tema yang sama, bagaimana mempertajam mata roh, kita dengarkan kembali sharing dari Ibu Salimah Heru dari studio Radio Love Jogja FM. Silakan Ibu. Yes, haleluya, haleluya. Saudara masih dengan kami di Love Jogja FM dalam program Happiness Moment setiap hari Jumat. Dan seperti saya sampaikan tadi bahwa ketajaman roh kita ini akan membawa saudara semakin dewasa. Dilihat dari sudut umur, usia, waktu yang dimana Tuhan kasih kita di muka bumi untuk percaya dan mengenal Dia. Harusnya kita mengalami iman yang semakin tangguh lagi dalam Tuhan. Nah, cerita Abraham tadi kita mengerti bahwa saat Abraham mengambil tindakan untuk memisahkan diri, ya, demi sebuah kebaikan, demi kebenaran firman, ada pemisahan yang terjadi. Baru kemudian Abraham dapat melihat lebih jauh dengan mata roh yang tajam, sejauh mana mata memandang. Alkitab katakan, demikian tempat itu diberikan oleh Tuhan kepada Abraham. Dan masuk ke dalam kehendak Tuhan dan rencana Tuhan yang besar. Abraham masuk ke dalam rencana Tuhan yang besar. Nah, memang saya katakan ulang-ulang bahwa untuk membuat dan mengalami mata roh yang tajam, ada proses-proses yang terjadi, saudara. Dan yang paling dekat proses itu adalah saat saudara harus membiarkan diri saudara tinggalkan dalam hal kedagingan, melepaskan kedagingan itu maksudnya, dan saudara memacu diri untuk berapapun harga bayarnya, tinggal dalam kebenaran. Ini paling penting. Abraham melakukan hal itu, saudara. Karena tadi saya katakan di awal bahwa tidak mudah dia meninggalkan Lot, karena Lot adalah tanggung jawabnya dia. Tetapi saat terjadi satu masalah persoalan, dia tidak akan berdiam diri, ya. Dan ini adalah cara yang baik untuk Abraham juga mengajarkan Lot bahwa kita nggak boleh sudah diberkati, tapi kita kok nggak peka ada perpecahan terjadi, kita biarkan saja. Nah, ini nggak boleh terjadi, ya. Karena roh perpecahan itu adalah roh yang bisa merusak jiwa setiap orang. Di mana ada perpecahan, di situ ada pertengkaran, dan pertengkaran itu adalah gosip-gosip untuk saling menjatuhkan pasti. Karena di dua belah pihak pasti ada saling tersakiti, dan itu pekerjaan dari si jahat. Kekecewaan ada di sana, amarah ada di sana, dengki, iri hati, semua ada di sana. Dan itu bukan pekerjaan Roh Kudus, itu pekerjaan si jahat. Abraham mengerti bahwa sebenarnya saat mereka sudah diberkati, maka biarlah berkat itu menjadi milik mereka, hidup dengan damai sejahtera. Tapi bagaimana bisa hidup dengan damai sejahtera kalau ada perpecahan atau pertengkaran? Nah, ini kita perlu peka sampai sejauh itu, ya. Makanya dalam kejadian 13 ayat 14 dikatakan, setelah Lot berpisah daripada Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Tuhan kadang-kadang bicara sama kita, dia akan bicara sama kita kalau kita sudah ambil langkah-langkah yang memang meninggalkan kedagingan kita. Ya tentu, kenapa? Karena Tuhan tidak akan bicara di telinga orang bebal, saudara. Tuhan tidak akan bicara di telinga orang yang tidak mau berubah. Nah, Abraham setelah dia selesaikan masalah perpecahan itu, baru Tuhan bicara kepada dia. Bagus sekali tindakan kamu. Kamu tidak kompromi dengan roh perpecahan. Nah, sekarang Alkitab katakan, pandanglah sekelilingmu. Pandanglah sekelilingmu. Dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu, ke timur dan barat dan ke utara dan ke selatan. Ayat 15 dikatakan, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu, dan bukan kepada Abraham saja, tapi kepada keturunannya. Amazing love, amazing, saudara. Ini luar biasa, ya. Nah, kadang-kadang kalau saudara ingin melihat, jadi gini, jangan terus berdoa, Tuhan berkati aku, come on. Tuhan sudah berkati kita. Tapi kadang-kadang kita tidak bisa menghitung berkat Tuhan karena kita sedang dibutakan dengan ilah-ilah zaman, dengan mata roh kita yang hanya pandang kepada masalah-masalah dan daging kita. Ya, nggak perlu saudara berdoa diberkati, Tuhan akan berkati kita. Nah, lihat Abraham. Alkitab katakan di awal tadi dia sangat diberkati. Tetapi setelah mata rohnya dibukakan, untuk dia mengalami dan tinggal dalam kebenaran, dia semakin terbuka mata rohnya untuk melihat bahwa dia orang yang sangat diberkati dan lebih diberkati lagi. Sama dengan kita, saudara. Ya, kalau saudara sudah mengalami Tuhan, ya, dan saudara tidak kompromi dengan hal-hal dunia, saudara sampai nggak bisa menghitung kebaikan Tuhan, terlalu dahsyat, terlalu luar biasa.
Abraham mengalami ini. Kalau saudara punya mata roh yang tajam, saudara akan menghitung berkat Tuhan yang tak ada habis-habisnya. Sehingga di ayat 17 dari Kejadian 13 dikatakan di sana, bersiaplah, jalanilah negeri ini menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri ini. Ini luar biasa. Ya, Tuhan bilang semampu-mampunya kamu, sebisa-bisamu. Apa yang memang kamu harus dapatkan, aku akan berikan kepada kamu. Maka jalanilah negeri ini menurut panjang lebarnya, kemanapun engkau bisa melakukannya, sejauh mana engkau bisa sampai di situ, semua akan diberikan. Oh my God, bukankah berkat Tuhan selalu melingkupi kita? Amin. Tapi yang membuat kita nggak bisa melihat adalah karena kita membiarkan mata roh kita dibutakan dengan persoalan-persoalan, masalah-masalah hidup dunia. Nah, mari kita lihat mata roh yang terus dipertajamkan akan membuat kita terus berjalan lebih tajam ke dalam visi Allah yang besar. Contohnya, kita lihat perbedaan ini. Abraham, mata roh yang tajam, dan Lot, mata roh yang tumpul. Mari kita lihat perbedaan ini. Kita mulai dari Abraham ya saudara. Abraham, mata roh yang tajam. Yang pertama, dia dapat mendeteksi sesuatu yang tidak benar atau dia peka dalam roh. Dia dapat mendeteksi semua, dia peka dalam roh. Ya, yang kedua, mata roh Abraham tajam itu dia dapat mengambil keputusan tidak kompromi walaupun ada harga bayar, yaitu pemisahan dengan ponaannya. Ya, dan yang ketiga, ya, Abraham melihat lebih jauh dengan mata roh, bukan dengan daging. Dia nggak menginginkan apapun, tapi setelah dia nggak kompromi dengan dosa, dengan masalah-masalah daging, ya, Tuhan membuat mata rohnya lebih tajam lagi. Dan yang keempat, ya, mata roh Abraham tajam itu dia mengalami rencana Tuhan yang besar. Dan yang kelima, mata roh Abraham tajam itu terbukti bahwa dia memuliakan Tuhan seumur hidupnya karena dia menjadi bapa orang beriman. Percontohan tentang keluarga yang diberkati. Percontohan tentang iman seorang yang patut untuk kita belajar bersama-sama pagi hari ini. Dan seterusnya sampai malam hari nanti. Nah, mari kita lihat seterusnya tuh. Mata roh yang tumpul, Lot. Apa yang terjadi dengan mata roh yang tumpul? Kalau kita lihat, yang pertama, tidak dapat mendeteksi tentang masalah yang terjadi. Ada perpecahan, dia nggak peka karena mata rohnya tajam. Ya, yang kedua, mata roh tumpul, Lot tumpul, dia tidak dapat mengambil keputusan, tidak mau bayar harga. Dan yang ketiga, mata roh Lot tumpul itu adalah apa? Dia memilih dan melihat dengan keinginan daging. Oh, di situ ada banyak air, kesenangan sementara, ya. Dia enggak mencari kehendak Tuhan. Dan yang keempat, mata roh Lot tumpul itu terbukti dari apa? Tidak dapat masuk ke dalam rencana Allah karena tanah yang dipilih akhirnya dimusnahkan oleh Tuhan, yaitu Sodom dan Gomora. Dan yang kelima, mata roh dari Lot tumpul terbukti dari apa? Dia tidak memuliakan Tuhan karena keluarganya hancur dan tidak ada cerita lagi dalam Alkitab saat istrinya menoleh ke belakang di tiang garam dan tidak ada lagi kehidupan di antara rumah tangga atau keluarga Lot. Nah, ini ciri-ciri kalau mata roh kita tumpul, saudara. Udah dengar firman tapi tidak melakukannya. Dalam malam ini kita belajar bersama-sama untuk mempertajam mata roh kita. Ya, mari terus mempertajam mata roh kita melalui sebuah proses yang Tuhan izinkan kita alami, yaitu proses-proses pemurnian. Maka kita akan naik level lagi, tingkatan kepekaan lebih lagi, dan kita akan melihat Tuhan bawa kita dengan caranya. Orang yang punya mata roh tajam bisa menanggulangi masalah dan persoalan. Yang kedua, orang yang punya mata roh tajam akan masuk ke dalam rencana Tuhan yang besar. Dan yang ketiga, orang yang punya mata roh tajam akan memberkati setiap orang yang ada dengan dirinya. Mari tajamkan mata roh saudara dan tinggal dalam rencana Tuhan. Karena dengan mata roh yang tajam, engkau mengerti jalan mana yang harus engkau tempuh. Haleluya. Baik, kita kembali bersama di program Happiness Moment di kesempatan sore hari ini. Sebelum kita lanjutkan ke segmen berikutnya,